channel tentang pengembangan kepribadian. Dan saat ini kita masih dalam tema meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Kapasitas kepemimpinan itu dapat bertambah apabila kita mau memahami dan menemukan anggota tim dengan cara mengajukan pertanyaan dan mendengarkannya. Memahami dan menemukan anggota tim kita, orang lain, dan mengajukan pertanyaan dan mendengarkannya. Jadi, ada seorang pemimpin ketika sudah tua, dia berkata, apa sih sebenarnya ya bedanya kepemimpinan ketika kamu muda dan sekarang? Ketika saya bertambah tua, saya saat ini sering terus-menerus bertanya saat memimpin. Mengapa demikian? Karena sebenarnya benar itu. George Bernard Shaw mengatakan, masalah terbesar dalam komunikasi adalah ilusi bahwa komunikasi sudah terjalin. Masalah terbesar dalam komunikasi adalah ilusi bahwa komunikasi itu sudah terjalin. Padahal seringkali belum terjalin ya. Karena kita tidak mau mengajukan pertanyaan dan kita tidak mau mendengarkan. Nah, maka ada kutipan seperti ini. Sebelum kita berusaha mengatur segala hal dengan benar, kita perlu melihat segala hal secara benar. Artinya, ketika kita mau mengatur segala hal dengan benar, kita lihat dulu dengan benar. Kita melihat orang lain, apakah anggota tim kita memahami. Ajukan banyak pertanyaan dan juga dengarkan dia, mendengarkan dia sehingga kita bisa nanti menggerakkan tim kita untuk lebih maju. Jadi sebenarnya ada rumus, pertanyaan plus mendengarkan menjadi percakapan berkualitas. Percakapan berkualitas menjadi pemimpin yang berkualitas. Lalu yang kedua adalah membina hubungan baik dengan orang lain sebelum meminta mereka berubah. Jadi di dalam kepemimpinan kita jangan hanya target yang kita kejar. Kita hanya menginginkan satu agenda target, tetapi kita tidak membina dulu hubungan dengan anggota tim kita, dengan orang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam membina orang lain selalu ada dua sisi sebenarnya. Apa yang bisa kita rubah sebenarnya ada masalah sikap, tanggung jawab, etos kerja. Tetapi ada beberapa kendala dan kita harus sabar kalau menyangkut dengan latar belakang dari orang lain itu, pengalaman dan keahlian. Nah, maka kunci untuk kita melakukan hubungan baik dengan orang lain atau dengan anggota tim adalah tunjukkan bahwa kita menghargai mereka. Jangan hanya anggota kita menghargai kita, tetapi kita sebagai pemimpin menghargai orang lain. Lalu identifikasi nilai yang mereka tetapkan terhadap diri sendiri. Hati-hati, orang melihat dunia ini, melihat kehidupan dengan kacamata mereka sendiri. Apabila tim kita tidak menghargai diri mereka sendiri, biasanya mereka tidak akan bertumbuh dan tidak akan berubah. Mereka harus menghargai diri mereka sendiri. Lalu yang selanjutnya, beritahu mereka bahwa pertumbuhan sangat diharapkan. Jadi kita mengharapkan pertumbuhan dan kita harus kasih tahu itu. Kita lebih baik bertumbuh dan bertumbuh. Lalu selanjutnya, tunjukkan bahwa perubahan sangat penting. Ketika orang mau berubah, itu harus ada. Ketika orang mau bertumbuh, harus ada perubahan. Dan harus ada harga yang harus dibayar. Dari perubahan itu seringkali tidak nyaman, ya tidak enak. Lalu menjaga hubungan menjadi konstan. Selalu menjaga hubungan. Relasi itu segalanya dan harus konsistensi. Lalu selanjutnya, tanyakan, bersediakah mereka untuk ditolong? Jangan-jangan mereka nggak mau ditolong. Nah, ini persoalannya. Kalau mereka nggak mau ditolong ya sulit. Jadi meningkatkan kapasitas kepemimpinan itu adalah bagaimana kita bisa memahami dan menemukan anggota tim dengan mengajukan pertanyaan dan mendengarkan, lalu membina hubungan yang baik sebelum mengadakan perubahan. Salam sukses luar biasa
Bersama dengan saya Mr. Sorchan. Salam sukses luar biasa.